Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 5 dari mata kuliah PIP. Perkenalkan, nama saya Altidara Nurazan Salenu Putra, NIM 309H. Saya Dila Khulafaul Bakhriyah, NIM 297H. Saya Alwaina Wandasya Yosepin, NIM 282. Saya Naila Dwi Ros, NIM 276H. Saya Ahmad Faisal Haq, NIM 271 kelas H. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang stratifikasi sosial. Pengertian stratifikasi sosial. Stratifikasi berasal dari kata stratum yang berarti lapisan, sementara sosial artinya masyarakat. Secara sederhana, stratifikasi sosial dapat diartikan sebagai lapisan masyarakat. Dengan kata lain, stratifikasi sosial adalah penggolongan masyarakat ke dalam kelas-kelas yang disusun secara bertingkat atau vertikal. Menurut para ahli, yang pertama, menurut Pitkirim Al-Sorigen, stratifikasi sosial merupakan pembedaan penduduk ke dalam suatu kelas-kelas yang berupa tingkatan atau hierarki. Menurut Surjono Sukanto, stratifikasi sosial merupakan pembedaan posisi seseorang ataupun kelompok yang pembedaan kedudukannya secara vertikal. Dan menurut Max Weber, stratifikasi sosial merupakan suatu penggolongan masyarakat dalam sistem sosial pada tingkatan menurut privilege, prestis, dan kekuasaan. Fungsi stratifikasi sosial dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah di bidang ekonomi, yang kedua di bidang politik, dan yang ketiga di bidang pendidikan. Di bidang ekonomi ada beberapa contoh. Yang pertama sebagai alat pembagian kerja, yang kedua sebagai distribusi hak istimewa, yang ketiga sebagai penentu sosial, yang keempat ada alat solidaritas, yang kelima pendorong mobilitas sosial. Untuk di bidang politik sendiri, yang pertama adalah sebagai penentu peran dan wewenang, yang kedua sebagai mobilitas politik. Nah, yang ketiga di bidang pendidikan, yang pertama untuk mengelompokkan peserta didik, misalnya disesuaikan dengan umur atau kemampuan mereka. Akan dikelompokkan mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, seperti itu. Nah, yang kedua adalah untuk motivasi meningkatkan kemampuan seperti yang ada di PPT. Nah, yang ketiga ada mendorong mobilitas sosial dan kompetisi. Yang keempat bisa menentukan kedudukan individu. Dasar pembentukan, yaitu kekayaan. Kekayaan menjadi dasar pembentuk stratifikasi sosial. Seseorang yang memiliki harta yang lebih diletakkan di lapisan sosial teratas. Sebaliknya, orang yang tidak berkecukupan akan diletakkan di lapisan paling bawah. Yang kedua, kekuasaan. Kekuasaan menjadi dasar pembentuk stratifikasi sosial karena tidak semua orang bisa menduduki jabatan yang sama. Hal ini membuat individu yang memiliki kekuasaan ditempatkan di lapisan sosial atas seperti presiden, gubernur, menteri, dan sebagainya. Baik, saya akan menjelaskan jenis-jenis stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial dibagi menjadi 3, yaitu stratifikasi sosial terbuka. Stratifikasi sosial terbuka memungkinkan anggota di tiap lapisan untuk dapat berpindah posisi ke atas atau ke bawah. Tentu saja diperlukan usaha untuk mencapai puncak tertinggi. Stratifikasi ini bersifat dinamis sehingga siapapun bisa melakukan mobilitas sosial. Berikut ini adalah contoh stratifikasi sosial terbuka. Menurut kedua, stratifikasi sosial tertutup. Stratifikasi sosial tertutup biasanya terjadi pada lingkungan kerajaan atau keluarga konglomerat. Kalau sekarang sih disebutnya old money. Sistem pelapisan sosial ini cenderung kaku dan membatasi anggotanya untuk menikah dengan
orang di luar klan mereka. Ini sebabnya status sosial yang diperoleh hanya tergantung kepada kelahiran. Berikut contoh stratifikasi sosial tertutup. Contoh seseorang laki-laki yang berkasta tinggi menikah dengan seorang perempuan yang berkasta lebih rendah dari lelaki, maka kasta perempuan tersebut akan menjadi naik mengikuti seorang laki-laki. Stratifikasi sosial campuran adalah kombinasi antara stratifikasi sosial terbuka dan stratifikasi sosial tertutup. Perlu diingat, individu yang mengalami stratifikasi campuran hanyalah mereka yang berasal dari stratifikasi tertutup, kemudian berpindah ke masyarakat yang menganut sistem stratifikasi sosial. Contoh stratifikasi sosial campuran yaitu seorang pemuka agama yang dihormati di desa berpindah ke daerah perkotaan menjadi seorang pedagang. Oke, sekarang giliran saya menjelaskan dampak-dampak stratifikasi sosial. Yang pertama, stratifikasi sosial dapat menyebabkan ketimpangan dalam hal kesempatan, kekayaan, ataupun status antar kelompok-kelompok sosial yang berbeda. Yang kedua, dapat menyebabkan stres psikologis terhadap masyarakat. Yang ketiga, dapat menyebabkan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang memiliki status sosial lebih rendah. Yang keempat, dapat mempengaruhi mobilitas seseorang. Yang kelima, dapat mempengaruhi solidaritas antar sosial di dalam masyarakat. Oke, sekarang bagian kesimpulan. Stratifikasi sosial memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi individu serta masyarakat. Salah satu dampaknya adalah kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi antara lapisan atas dan lapisan bawah masyarakat, yang dapat menyebabkan ketidakadilan dan ketimpangan dalam akses terhadap kesempatan, sumber daya, dan kekuasaan. Namun, stratifikasi sosial juga dapat memberikan motivasi dan dorongan bagi individu untuk berusaha dan meningkatkan status sosial. Hal ini dapat terjadi melalui upaya-upaya mobilitas sosial, baik horizontal maupun vertikal.